Selain mungkin dari Boom Esports yang masih pengen banget lihat performance prime-nya mereka banget Kak Doge. Gue ya, kalau gue pribadi selain tadi Frenzy, tim Indo berarti ya Win Iya, ya? tim Indo. Kak Gendra udah naik, Acul udah naik, semua udah naik. Yang nanggung-nanggung mungkin Mungkin RRQ. menurut gua dari RRQ nanti junior lah, udah liat gua dia Oke. soalnya. Oh. Menurut gua dari Alter Ego sih. Alter Ego tadi gue sempat mempertanyakan kan Hans kemana gitu loh. Di game terakhir tadi ada momennya Hans akhirnya mulai bangkit lagi. Karena gue nih sebenarnya Win ya, fun fact. Gue Ya. tuh sangat sama Hans For You masuk ke PUBG Mobile istilahnya championship lah. Dia jadi pemain, gue jadi caster. Karena saat itu gue inget banget itu PINC dia main di Sumatera. Ya kan, dan Ya. itu gue pertama kali kenal Raihan Hans For You. Nah dia, gue pribadi melihat sebenarnya dia punya kemampuan yang luar biasa. Terbukti masih ada di skena saat ini. Tapi untuk hari ini jujur dari gue pribadi ya, lagi belum keluar performa terbaik dia. Apalagi kan dulu sempat menjadi tandem Rosemary yang begitu sakit juga ya kan. Jadi gue harap Hans For You back to the prime dan ngangkat poin Alter Ego lebih jauh lagi sekarang dari hashtag yang 10. Amin, amin, amin. Itu untuk Alter Ego. Dan kalau untuk junior mungkin ada penambahan buat tim-tim lainnya selain Boom Esports? Ya itu AE doang sebenarnya. Oh kira lu mau Oh, nambahin udah. RRQ. Yang Enggak, tim-tim enggak, lain enggak? Tim-tim lain sebenarnya udah cukup ya. Kesalahan-kesalahannya 1, 2 ya pembahasan yang berulang ya dari kita awal ya. Dan menurut gue agak gimana gitu kalau mereka belum mengetahui sampai sekarang solving harus mereka lakukan. Tetapi Alter Ego yang menjadi ini banyak sekali yang harus mereka benahi gitu loh. Dan secara perlahan mestinya ada sedikit bounce back lah yang bisa mereka perlihatkan. Tapi sampai sekarang tidak ada kelihatan. Kak Gendra kelihatan. RRQ pun juga oke. Boom sudah banyak yang kita bahas. Tetapi secara overall Boom pun sebenarnya masih oke juga. Namun RRQ dan juga Kak Gendra tidak terelakkan lagi win deh. Ya, ini nampaknya akan terjadi pertemuan yang terus-terusan di mana ada seorang Acul berhasil bisa menemukan sebuah knockdown, tapi backup pun juga masih berdatangan dari sisi tim RRQ yang membuat Kak Gendra kali ini harus terpaksa kehilangan 2 playernya mereka. Tapi 2 player lainnya ternyata menghandle situasi yang berbeda dengan player lainnya juga dari tim RRQ, Hazel, yang berada di bagian sisi rooftopnya kali ini harus berhadapan dengan 2 anggota Kak Gendra. Ini 2 tim yang berbeda tapi isi kepalanya cukup mirip ya ketika melihat Ella Zahar atau Cruz Deval kosong. Mereka coba isi sekarang dan Azami ini player sebenarnya dulu menjadi salah satu player yang gua harap ya benar-benar bisa bersinar di skena PUBG Mobile Indonesia. Karena kalau kalian ingat PMPL ID, nggak banyak player yang bisa clutch tim lain sebagaimana Azami atau Kimain dulu lakukan. Bahkan di BNW saat itu gue ceritakan sedikit lagi buat teman-teman, di beberapa third party turnamen juga nggak kalah keras gitu loh seorang Azami. Dan gue cukup respect sama player ini karena menjadi salah satu player yang pernah mencicipi PMPL, kemudian harus keluar dari PMPL karena memang persaingannya begitu ketat, tapi tetap aktif di komunitas karena Azami ini sebelum Kak Gendra, dia sempat bermain di Cloud Esport juga. Ya. Sampai akhirnya balik lagi ke Pro Scene melalui PMNC kemarin bersama Kak Gendra dan sekarang bermain di PMSL. Ya, berarti udah banyak progres yang dilaluin ya oleh seorang Kimain ataupun sekarang Azami yang kita lihat. Dan bahkan kalau kita compare ya di Liga dan juga di Grand Finals-nya, di Liga sempat beberapa kali Azami tuh jarang banget dimainin. Jarang Karena kan banget. Azami soalnya Iya, kan benar, jarang benar. banget dia dimainin. Tapi ketika memasuki babak Grand Finals, dari hari pertama, dari match yang pertama, dia menjadi kayak player intinya untuk Kak Gendra saat ini. Memang harusnya seperti itu karena experience juga dia punya ya kan, jadi bisa untuk setidaknya calming teman-teman yang lain agar bisa bermain luar biasa banget. Karena lagi-lagi gua katakan kalau Depth sampai main, Kak Gendra lagi tidak baik-baik Ada saja. something-nya kan? Lagi-lagi Depth, gua pernah ketemu lu di PON, kita ketemu di Jakarta juga, lu pemainan luar biasa banget, tapi memang masih butuh experience lebih lagi. Jadi mudah-mudahan tetap Kak Gendra punya line up utama gitu loh untuk tetap bermain. Betul, dan sejauh ini progresnya bagus ya buat Kak Gendra. Bahkan Iya. bagus banget di hashtag yang ke-6 loh. Baru sadar karena lu sebut sekarang menjadi tim PMNC tersukses. Waduh. Wih, sudah melampaui Osja Betul. soalnya. Di peringkat yang ke-8, Kak Gendra sekarang di peringkat yang ke-6. Walaupun tinggal 2 nih ya. Iya. Agak dak-dikduk juga ya. Walaupun tinggal 2 tapi dapat 1 tambahan poin eliminasi. Ya mungkin dengan kondisi yang seperti ini Kak Gendra tidak akan seagresif sebelum-sebelumnya. Dia akan bermain lebih santai lagi dan bahkan Kalau mau tidak agresif mau, gue samperin Kemang lah. Aneh-aneh aja lu tinggal 2. kan lagi di Malai. Astagfirullahaladzim ya juga. Lamperinnya harus ke Malaysia dong, nggak ada siapa-siapa di Bener Kemang.
kosong GH-nya. Ada sih. Ada sih. Ada Bang Fajal. Iya, cuman kan yang player PUBG-nya kosong nih, lagi di Malai nih, ya kan. benar. Lanjut, Win. Jadi mainnya bagian sisi utara aja, mau nggak mau Lupa ya. ya ngalah kan. RRQ yang dibiarkan mereka berada di kotanya, tapi RRQ pun juga nggak berdiam diri yang cukup lama. Mereka ketika dapetin eliminasi, dapetin lootingan baru, juga lihat Nerpeko sama Lapar makin ke center lagi untuk gameplaynya. Harus seperti itu karena bagaimanapun mereka tidak boleh lama-lama di bagian Cruise Deval. Untungnya sekarang menuju ke bagian Cruise Deval lagi dan masih punya Genfos. Nah, ini menarik nih. Cruise Deval ini cukup tricky karena sebagai mantan player Miramar banget, weh. TPM. Ini Miramar ini untuk Cruise Deval ada 3 titik yang berbeda sama kayak lu cuma Cera misalnya. Oke. Kalau cuma Cera kan udah lower ground, high ground. Atas bawah nah, gitu Cruise ya. Deval ini ada lower ground yang di tengah-tengah kota, ada gereja dan Ya. juga ada kuburan Win di paling atas. Ya, Nah, setuju. 3 titik ini bisa dimainkan dan kalau pro player yang main ya kan pasti impact-nya bisa beda-beda tuh. Apalagi di bagian high ground yang bisa ngamatin seluruh kota itu kan. Jadi mungkin ya kita lihat siapa aja yang ngisi-ngisi nih karena gue lihat BTR sepertinya lagi gerak cepat untuk menuju ke arah bagian kuburan atas atau rumah dewa di bagian depan tapi berpapasan dengan RRQ. Seperti tidak melihat satu sama lain ya. Atau lebih ke arah ya udah lu jalan aja gue jalan aja gitu ya. Ya udah, kita punya targetnya masing-masing ya kan. bener. Biarlah kita mencapai target dulu ke late game bareng-bareng, nanti mungkin baru bertemu. Kalau kata junior bahagia masing-masing Oh tadi. iya, Nah, bahagia lu ke zona lu, masing-masing. gua ke zona gua gitu Iya, kan. udah nggak usah bandel. Tapi ini sih nggak bisa dilewatin ya kesempatannya kalau udah ngomongin suatu chance dari tim Bigetron yang akhirnya bisa mendapatkan satu confirm point eliminasi pertama mereka terhadap tim Alter Ego yang coba untuk membuka entry-nya mereka, rotasinya mereka sampai akhirnya Snap lah yang menjadi eliminator. 3 tim ya, ini berdekatan tim Indonesia, RRQ, Bigetron dan juga Alter Ego Ares. Dan ini sebenarnya hal yang tidak terlalu baik kalau kita berbicara tim Indonesia. Walaupun lokasi ini adalah lokasi yang paling prime memang. Yang tadi Ya. kita katakan dekat dengan Cruise Deval, RRQ bisa bermain ke arah bagian gereja ataupun dari kuburan di bagian atas. Bigetron ternyata lebih memilih untuk menuju ke arah bagian rumah dewa dan Alter Ego. Oh, mereka kehilangan arah kawan-kawan. Alpha mencoba mencari jalan sedikit terbantu dengan tembakan Bigetron tadi menuju ke arah bagian Xavier. Karena kalau gak ada tembakan Bigetron, gua yakin 100% Lamborghini lari tuh cari pasti posisi dari Alpha tadi yang ada di bagian bawah. Dan Bigetron kembali kedatangan Arch Nemesis mereka, Selcom DG Alliance yang sekarang ada di peringkat atas mereka. Tapi knockdown seorang Jimmy membuat harusnya Selcom DG Alliance kali ini melakukan regroup dan betul saja backup datang tapi ini dilempar low HP satu player. Olio pun terkena damage yang tidak sedikit. Iya betul, dan ini damage-nya semakin tergerus lagi nampaknya oleh tim Bigetron terhadap tim Selcom Digital Alliance. Dan ada kokakannya Loh. tapi Rizzy, no, what happened? Aduh. Adanya falling damage yang membuat ter-knockdown kondisinya saat ini. Tidak bisa memberikan backup tapi masih ada harapan dengan 3 anggota lainnya. Tapi Federalisnya tumbang, tinggal 2 yang terakhir, Satarles dan juga seorang Snap. Bahkan last man standing Snap kali ini. Bigetron yang awalnya mereka unggul malah dikalahkan, di wipe out semuanya, di shutdown langsung oleh Selcom DG Alliance. Gimana Kak Junior? Kurang tenang, santai, kalau kata Angel Smith, santai, kurang santai. Rizzy 2 game, di game sebelumnya pun juga tertangkap. Terlalu terburu-buru, ini bukan Rizzy yang seperti biasanya yang on perform dari Bigetron. Turun banget Rizzy, dan itu di kelihatannya saat di minggu lalu juga sih di beberapa momen. Minggu kedua ya. Sorry, di Super Smash Roll, Smash Roll, Iya, di ya. Smash Roll. Terlalu banyak ngasih punggung, terlalu banyak nyari titik aman juga buat dia yang dimana karakteristik dia sebenarnya adalah menyerang dan tadi pun ingin menyerang tidak melihat kondisi yang kurang tenang lagi dan lagi. Jadi buat gue Bigetron ya secara penitikan tadi oke, mengarah ke Cruise Deval. Gue tahu titik checkpoint lah juga memang sudah ada yang sama tim lain berpikiran untuk ke titik tersebut rumah dewa tadi. Dan ya gimana ya, rapat untuk coba menyisiri lawan terlalu terburu-buru. That's it. Tidak kurang dan tidak lebih. Closing statement yang cukup sakit ya tentunya untuk Bigetron ya. Apalagi mengingat track record mereka beberapa kali akhir-akhir hari. Ya kalau nggak chicken top 3, top 5 gitu nggak bisa didapatkan oleh Bigetron. Dan
sayangnya adalah pengejaran poinnya adalah sekarang untuk mepet-mepet ke Vampire dan juga Xavier. Bahkan yang ngeratain juga tadi Selcom Digi Lions gitu loh. Yang Yang memang sekarang ada peringkat di tiga bagian atas ya. Bigetron, betul sekali. Dan Oke. tadi ketika gua melanjutkan apa yang dibahas oleh Junior, benar penempatannya udah bagus, titik rotasinya udah oke. Iya. Tapi balik lagi, siapapun yang memiliki zona tapi kalah fight itu udah tanpa bantahan tidak akan mendapatkan poin tinggi gitu loh. Dan ya mudah-mudahan besok The Last Day bisa kembali bangkit lagi. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Gus untuk fight tadi? Ya, aim keras bukan berarti lo kencang ngegunain Gironya. gironya. Betul, gironya. Tidak seperti itu. Tapi lebih tenang, kemudian juga atau hit mark maupun crossfire, bukan crossfire, crosshair lo, ya. crosshair lo itu on point untuk tahu lawan itu bakal muncul di mana. Itulah sebenarnya aim yang keras gitu loh. Bukan karena giro lo yang tidak kayak gitu. Prediksi ya berarti ya untuk Game memposisikan sense. ya kan Iya, game sense ya game balik sense lagi ke gitu. game sense. Yang itu ya akan terbentuk seiring mereka sering bermain dengan experience yang mereka juga dan ini nih Oh, momennya kena damage dulu. Crazy. Itu terburu-buru sih tetap sih Iya menurut bener-bener, gua. harusnya Lo- bisa ke kiri dikit. lo pikir- iya. Ada lo- pijakan-pijakannya ya. Betul, lo melipir dulu untuk ada angle yang tertutup buat dia coba turun gitu loh. Walaupun gue ngerti tadi tembakannya udah cukup banyak, takedownnya memang sudah cukup banyak, namun kan antisipasi lainnya masih ada dari sisi lawan. Itu statusnya masih knockdown. Dan gue yakin sekelas pro player mestinya juga tahu. Dan lagi, mungkin karena terbiasa di lobby-lobby yang kemarin-kemarin, jadi di grand final mereka kayak, oh masih terbawa lah kayak gitu. Dan ingat, grand final PMSL different lobby, dimana lawan benar-benar senaik itu untuk levelnya juga. Iya, bahkan kalau dibandingkan dari final dan liga pun intensitasnya berbeda ya kan. Playstyle-nya juga berbeda yang Iya. dihadirkan dari ke-16 tim yang lolos. Ingat, PUBG Mobile bukan cuma Bigetron, kita masih ada tim yang lain. RRQ juga masih punya chance untuk mereka coba meratakan membersihkan sisi atas. Kalau mereka bisa menyisir CD Alliance ya punya chance lah untuk mereka nanti next ke late game-nya juga. Walaupun memang nanti ada Osja ataupun Semnan yang bakal bisa menyisir mereka. Namun gue yakin kalau mereka di atas sih mestinya lebih mudah karena Osja prediksi gue adalah mereka akan menabrak dari Vampire yang bisa lebih mudah mereka antisipasi dibandingkan dari tim RRQ. Begitupun dari Semnan. Ketika mereka masuk, mereka juga akan tersandwich dari Boom maupun juga Kagendra. Sehingga kalau RRQ menang di atas CD Alliance, ya balik lagi. Untuk mepet-mepet di papan atas, punya chance lah untuk mereka. Dan begitu pun yang lain, Voin Donkey pun punya kesempatan untuk membaca situasi dan juga kondisi dari area outer. Kagendra pun di tengah pun juga punya track record di Miramar sebelumnya juga cukup oke memainkan timingnya. Kemudian juga Boom, Esport di sebelah kanan. PR-nya agak berat, Team Secret dan juga Flash yang harus mereka tuntaskan. Tapi But Xavier tuh wait a moment. Where are they? Where are di selatan. Oh iya. Voin Donkey. Voin Kita Donkey, iya. akan ke Voin Donkey. Bisa menuntaskan Zap ya. Mudah-mudahan ya tabrakan dari Void Down kita. Tapi kali ini Bumi Sport kembali lagi bermain di bagian kanan tim Secret. Menjadi tim yang begitu dekat dengan mereka. Bahkan Viren menumbangkan dari seorang Zero. Mendapatkan Ponbit juga bahkan. Ini Viren memang player yang sakit sekali. Ingat di PMC Summer. Menjadi player yang melakukan carry karena bagian HFX. Diboyong oleh Sam9. Makin kesini makin sakit. Empower SOAS melakukan tembakan juga karena bagian depan. Ada tim Flash di bagian sana. E-Arena. Tem Entertainment begitu padat. Pergerakan dari bagian timur ada sekitar 5 tim. Yang dari tadi kita lihat perang terus-menerus tanpa henti. Wow, banyak sekali lapisan yang sudah diciptakan ya dari beberapa tim untuk mereka bisa membobol masuk ke bagian area centernya. Tapi inilah step by step yang memang harus dilakukan terutama untuk Tem Entertainment dan juga dari tim E-Arena. Dan kamera pun bergeser dan ketika bergeser sudah tuntas misi dari Boom Esports Let's untuk go. menaklukkan tim Secret yang dipulangkan di hashtag yang lebih dini, di hashtag yang ke-15 dan Boom. Walaupun hanya meninggalkan 2 player, tapi masih ada Frenzy dan juga Yamime. Seperti yang dikatakan Eldoge, mungkin inilah momennya untuk Frenzy bisa bersinar membawa placement yang setinggi mungkin bagi Boom Esports. Mudah-mudahan tentunya ya, walaupun 2 player ini tentu akan memiliki banyak sekali gangguan termasuk Semnan yang lagi-lagi Kani kali ini melakukan tembakan dengan Scar L. Ini berarti udah benar-benar di lockdown, udah benar-benar di pin down, mereka nggak bisa bergerak karena bagian manapun. Frenzy harus mencari vehicle untuk bisa keluar dari gangguan ini. Bahkan Flash juga ada di bagian high ground. Frenzy di lockdown. Kenny bergerak juga seperti satu ikan yang tidak mau dilepas oleh para pemancingnya di 2 titik yang berbeda. Terus memperhatikan Frenzy karena bagian mana kalau tidak ada kendaraan ini mungkin menjadi the ending point untuk Bumi Sport untuk game yang ke-6. Karena ditikuk oleh Kenny.
Akan dilempar ke arah bagian manakah? Frenzy agak di bagian kanan tidak terkena. Tapi Frenzy juga harus berjuang oleh Blue Zone yang sudah sangat sakit. Apalagi 8 detik lagi masuk ke arah bagian zona kelima. DPS-nya sudah akan lebih sakit daripada zona keempat kali ini. Ini PR sini sulit sih. Kita nggak tahu berapa banyak aid kit lagi yang masih dimiliki oleh seorang Frenzy. Boostingannya cukup atau enggak. Ini hanya tinggal menunggu waktu dan juga timingnya saja. Dan boom ya, sudah dipulangkan di hashtag yang cukup dini untuk di game yang terakhir. Sayang sekali. Tapi tentu perjuangannya nanti mungkin akan dilakukan juga, dilanjutkan lagi oleh Alter Ego, RRQ, KG, Vowin yang masih tersedia. Dan sementara waktu inilah momen yang diinginkan oleh Junior ketika Vowin Donkey ID Come on. berhasil bisa menuntaskan misi mereka untuk mengakhiri perjalanan The Xavier biar Yeah. agar nanti poinnya tidak semakin lebih tinggi lagi untuk Come on DX. boys, bisa poin Dangki untuk nge-stop poin mereka dan begitu pun dari Vampire nanti pun juga di stop poinnya oleh tim-tim Indonesia yang masih berkibaran di sini. Lagi gue ingatkan untuk semuanya, PUBG Mobile itu nggak cuma BTR, PUBG Mobile itu nggak cuma Boom, masih ada tim lain yang kita harap bisa nge-stop poin dari The Xavier dan juga Vampire agar besok mereka bisa bersaing juga di papan atasnya. Jadi let's go boys from Indonesia. Itu dia, kita akan lihat kali ini karena Void Donkey ID secara manpower 3 orang yang sama dengan The Xavier. Gue yakin teman-teman semua di kolom komentar juga tidak ingin ketinggalan untuk mendukung tim Indonesia. Ada scouting tadi yang dilakukan dari seorang Reizak atau Potato? Reizak ini dia. Reizak untuk maju ke arah bagian depan dengan UAZ-nya mengambil sisi lain untuk mungkin nanti bisa melakukan crossfire. Tapi di tempat lain Derby Thailand akan tersedia. Tem Entertainment berhadapan dengan E-Arena. Sakura dan Ansito masih saling berjibaku. Nate dilempar pada seorang Noah, tidak mendapatkan sebuah knockdown dan ini di Ansito. Tapi dia terpleset melakukan tembakan turun dari seorang Sakura. Noah masih bisa didapatkan one-on-one situation. Tapi Tiger X pun masih tersedia menjadi 2-on-1 situation. Mencari barang letak lawan, tapi Stranger juga datang. 3 tim Thailand di titik yang sama. Ya, di bagian sisi tenggara ya. Kali ini ada fight dari 3 tim dan terpleset. Jatuh untungnya nggak ada damage yang begitu besar yang dirasakan oleh tim E-Arena. Tapi damage dari net sih kalau connect ya bisa menjadi malapetaka juga buat 2 player tim E-Arena turun sudah. Arzi kali ini berhasil bisa menuntaskan semua anggota dari E-Arena dan kemenangannya kali ini masih dipegang oleh tim Strangers. Tapi lihat di bagian sisi sebelah kiri, tim berwarna ungu masih ada Tem Entertainment untuk seorang Exozip yang akan semakin mendekat lagi mencari informasi yang lebih detail lagi juga. Tapi lihat Lobby X langsung ingin mengantisipasi semua movement, semua kemungkinan, ditingkatkan kembali awareness-nya biar clear daerah yang sudah mereka kuasain. Itu sangat-sangat unfortunate untuk E-Arena. Maksud hati ada padapan sama Tem Entertainment. Strangernya datang, Tem Entertainment cabut. Tapi ini dia, Void Donkey ID dan The Xavier akan menghadapi kontestasi secara langsung. Akan ada beberapa granat atau Reza dan Potato dengan DBS dan terakhir meratakan sang laba-laba Vietnam. Kemenangan untuk Void Donkey ID. Semuanya bersorak-sorai gembira, di venue pun juga sama, kita semua melihat The Xavier top atas bisa di stop sementara waktu. Namun kita masih ada satu pair lagi dari tim Vampire. Come on boys, untuk anak-anak Indonesia bisa meratakan dan juga bersaing di tim papan atas. Dan juga mohon untuk like-nya, untuk dukungan mereka di sana yang sedang berjuang. Let's go teman-teman semua. Let's go, player berjuang untuk di medan arena. Kita berjuang lagi untuk memberikan semangat pastinya untuk tim-tim yang masih ada dan Alter Ego berada di bagian area center zone. Mereka enak sekali, mereka nyaman banget dan lihat di bagian area outernya banyak sekali tim-tim yang perang untuk waktu ini. Dan Selcom DJ Alliance hashtag 3 peringkat kita kali ini nampaknya juga cukup disibukkan dengan adanya perlawanan yang juga datang dari sisi tim Ozja. Di waktu yang bersamaan RRQ, gue lihat tadi mendapatkan beberapa knockdown tapi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja juga karena Sam9 ternyata menjadi gangguan. Untungnya Viren sudah tumbang, revive bisa dilakukan dan RRQ akan kembali menjadi 3 active player di game kita yang terakhir kali ini. Kagendra mengamati ke arah bagian RRQ, akan ke arah tembakan ke arah bagian UAZ yang memang akan bergerak ke arah bagian depan. Tapi kenapa kita berpindah? Sam9 lagi reset situation bang. Kita lihat RRQ bang. RRQ tertembak. Bisakah masuk ke arah bagian Kagendra? Nabrak begitu saja. Genpos bahkan yang terakhir. Dan RRQ, I think ini akan cukup sulit bagi mereka. Karena Kagendra pun Sam9 dari tadi menembaki mereka. Bahkan Flash juga dari sana. Dan Rex Regum Keon
harus pulang di peringkat yang ke-11. Betul, tapi tenang masih ada Kagendra. Semoga untuk lapisan terakhirnya Kagendra bisa menghandle situasi ini. Karena Sam9 langsung tabrak juga di bagian belakang sisi dari tim Kagendra. Tapi what happened? Kagendra kembali keculik lagi satu playernya mereka. Tinggal satu yang terakhir untuk seorang Lele Boy yang masih bertahan. Tapi lihat di bagian belakangnya masih ada 3 punggawa dari anggota Sam9. Sam9 dari tadi ya, permainan mereka step by step di game kali ini menjadi pemain yang sebenarnya tracking pergerakan lawan yang coba masuk dalam zona. Dan Sam9 juga ingat menjadi salah satu kontender dari Malaysia yang begitu kuat di hari grand final kita. 5 eliminasi, 3 player masih aktif, ini berbahaya. Sebuah sinyal berbahaya juga untuk peringkat atas. Tapi kita lihat ada pergolakan antara tim #2 dan #3 Jimmy. Dengan sebuah nade akan Dekuk. Lempar ke bagian Vampire yang cukup merapat. Bahkan ada Vexi. Dari tempat yang cukup jauh. Nade dari Jimmy pun juga connect. Membuat Vampire kehilangan 2 playernya. Membuat mereka mungkin akan dihujani. Berapa lagi granat dari tim Salcom DG Alliance. Bahkan revive sedang diupayakan. Voin bergerak, Vampire benar-benar di lockdown. Gak bisa bergerak kemana-mana. Akan dipush juga. Satu lagi knockdown. Tapi dari Salcom DG Alliance justru yang memberikan poin. Dan kali ini Voin yang coba untuk bersih-bersih player Vampire yang ter-knockdown. Betul, coba didapatkan berbagai macam eliminasi, stealing point pun juga nampaknya possible didapatkan oleh tim Voin dan KID. Dan ternyata tidak hanya Voin yang memiliki pemikiran yang sama, ada Osdia juga yang haus akan poin eliminasi. Tapi Gewi dipukul mundur dan di zoning out dengan sukses nampaknya oleh tembakan dari seorang Rezak. Dia berhenti, di follow up dengan cepat. Potato semakin terdepan lagi untuk mendapatkan the last man standing di tim Vampire. Sampai yang terakhir Alzens belum didapatkan, belum ditumbangkan, tapi tinggal hanya hitungan waktu dan Vexi mendapatkan the last man standing. 2 pemuncak klasemen kita diratakan oleh Void dan Donkey ID. Voin Donkey ID di game kali ini dapat titel in-game. The King Slayer meratakan para peringkat-peringkat atas setelah sebelumnya The Xavier. Vampire kali ini rata di tangan Potato dan kawan-kawan. Bahkan Osja mungkin bisa menjadi korban berikutnya karena Gewi baru saja tumbang. Dan ternyata yang menumbangkan bukan Voin tapi Alter Ego. Setidaknya ada bahu-membahu secara tidak langsung antara tim Indonesia yang membuat kembali lagi the dominance kali ini seperti nampak untuk tim Indonesia. Karena Voin Vexi lagi dan lagi dengan mini 14 yang begitu tajam mendapatkan Zip. Bahkan tidak hanya knockdown menjadi eliminasi juga. Membuat Voin sudah mendapatkan 9 dan 5 diantaranya diberikan dari seorang Vexi. Dan bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan chicken yang keempat ya untuk penutupan di malam hari ini. Masih ada Voin, masih ada Alter Ego juga untuk saat ini. Dan kita lihat walaupun banyak poin eliminasi memang dari tim Strangers, tapi ingat ada Voin, ada Alter Ego, makanya disupport lagi dengan dipencet tombol Lexia. Sekarang juga diberikan komentar suportif karena ingat tim Indonesia bukan hanya Bigetron, ada Voin, ada Alter Ego yang kali ini juga sedang berjuang. Betul begitu Junior? Ya, memang kemarin gue keluarkan statement bisa The Xavier, bisa Vampire. Tapi hari-hari ini anak-anak Indonesia semua pada berjuang untuk mereka berada bersaing di top papan atas. Nggak cuma masalah Bigetron, nggak cuma RRQ, tapi bagaimana Kagendra pun juga dapat chicken. Voin Donkey pun juga boom, juga cukup tryhard. Sekarang Alter Ego punya chance untuk juga mereka merambah ke sisi atas. Dan please dukung mereka dengan like-nya sekarang juga. Karena bukan buat kita, tetapi untuk mereka bisa kembali lagi Piala PMSL ke Indonesia. Itu dia tentunya ya, semakin ramai atensi kalian. Tapi Vexi, gua baru mau menyampaikan pesan-pesan baik untuk teman-teman semua, tapi tetap dikejutkan terus-menerus. Vexi mau M4-nya, mau mini 14-nya. Fabriano ini begitu tajam untuk menembakkan lawan-lawan. Bahkan Shopper dalam setiap pergerakanmu tersimpan sebuah keberbahayaan seperti untuk Voin Donkey ID. Shopper bisa melakukan tembakan, gak bisa ternyata. Dan menumbangkan Potato membuat Voin menyisakan 2 peluru, dia habis. Tidak bisa reload tadi untuk KBZ-nya. Dan sepertinya revive sedang diupayakan. Sayup-sayup ada seperti candaan di sana ya. Dan Potato berhasil untuk dilakukan revive. Voin Donkey ID is still intact dengan 3 player lagi. Wow, ending yang kita harapkan tidak kembali diculik lagi satu player tim Voin Donkey ID. Dan sekarang kita bisa melihat di sini dari Alter Ego berada di tengah-tengah medan tempur. Di belakangnya Voin Donkey ID, di depannya pun juga masih ada tim Strangers.
Skenario terbaiknya memang Strangers lah yang kita inginkan gugur lebih dahulu biar nanti kita bisa mendapatkan lagi-lagi top 2-nya berasal dari tim Indonesia. Tapi tidak boleh juga meremehkan kemampuan yang bisa diciptakan dari strategi yang sekarang sedang didiskusikan lagi oleh tim Strangers. Banyak sekali utility yang menandakan mereka sudah bersiap-siap akan langsung menerobos, tabrak masuk dan akan langsung menembus di bagian satu titik yang sama. Dan Strangers coba untuk masuk, bolting ini dilakukan tapi dapatkan Rocky May mendapatkan posisi seorang lobby X kali ini. Satu player coba untuk mendobrak masuk, di take down dengan mudah begitu saja oleh seorang Rocky. Sebuah trap yang begitu sempurna dari Alter Ego Ares. Granat nggak kena, shotgun Rocky yang berbicara. Nate yang kedua dilemparkan kembali lagi. RZ, satu player yang menjadi sangat produktif dari tim Stranger di hari pertama. Kali ini cukup ke limpungan Rocky, mematikan intel dari tim Stranger. Nggak ada lagi sebuah informasi yang bisa masuk. Molotov ternyata membakar Hans, tapi Alpha mendapatkan RZ dan KNS menjadi the last man standing. Berdiam diri di belakang sebuah batu. RZ merangkak sedikit demi sedikit. Nate dilempar membuat tidak ada lagi informasi juga yang bisa muncul dari knockdown player tim Stranger. KNS masih bertahan. Nate yang dilempar dari Rocky kembali lagi membuat dua tim Indonesia ada di jajaran winner chicken dinner. Ya, chicken keempat sudah di depan mata untuk tim Indonesia. Let's go! Dan Nate pun di-cook dengan sangat matang. Tapi masih belum bisa mendapatkan, belum bisa menjatuhkan juga untuk dua punggawa terakhir dari tim Alter Ego. Tapi ini dia granat terakhir dari seorang Vaxi. Bisakah mendapatkan posisi seorang Rocky May dan granatnya masih jauh berada di bagian sisi terluar dari compound yang diisi oleh dua anggota tim Alter Ego. Tapi look at that, Potato Nades-nya berhasil connect, mendapatkan satu tapi ada balasan, ending pun dilakukan. Dan sekarang lihat duel 2 melawan 1 dari mantan rekan setim. Kali ini bertemu kembali 2 melawan 1, pembuktian juga bagi seorang Rocky. Dan apakah bisa menghandle perlawanan dari dua anggota terakhir tim Vowin, Donkey Odin akhirnya. Dan seorang Potato belum bisa mendapatkan sebuah ending. Dan ada reload juga tapi satu peluru yang terakhir belum dapat, vaulting dilakukan. Masih dicari celah lagi untuk seorang Rocky tapi kehabisan peluru membuat Rocky harus bisa reload lagi. Dari shotgunnya udah habis, dari main weaponnya pun juga udah habis. Ini benar-benar dipaksa berperang dengan sisa-sisa peluru yang ada. Rocky masih terus melawan tapi terbakar dengan lemparan molly yang diciptakan dari dua player tim Vowin Donkey ID. Inilah kenapa Rocky dikatakan seorang pak guru. Begitu matang sebenarnya permainan dia, begitu licin permainan dari seorang Rocky. Ada granat yang dilempar ke bagian depan, smoke ternyata untuk memblinding vision lagi, tapi begitu sulit juga. Dan tanpa kita sadari bersama, sebenarnya ini 4 punggawa mantan Voin juga loh. Alpha pun juga dari Voin dulunya. Rocky melakukan tembakan ke bagian depan tapi DPS begitu dalam dan terbakar oleh api dari Potato dan Chicken dinner yang kedua for the King Slayer Voin Donkey ID.